Bab 11, Menabrak Tembok. Fang Yu mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Clara, tetapi tidak menyadari bahwa dia berbohong. Namun, mengingat latar belakang Clara, bagaimana mungkin dekan studi menolak permintaannya? Jelas saja ada yang ikut campur. Tetapi bukan ini yang perlu dipertimbangkan Fang Yu. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kakekmu perlu akupuntur seminggu sekali. Jika kamu tidak menepati janjimu, aku bisa berhenti kapan saja, kata Fang Yu. Aku tahu, aku pasti akan menemukan cara untuk pindah secepatnya. Clara sangat marah hingga wajahnya memerah. Setelah itu, dia bergumam lagi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mau duduk satu meja denganmu. Saat istirahat, Fang Yu ingin pergi ke toilet, jadi dia keluar melalui pintu belakang kelas. Begitu dia keluar pintu, seorang anak laki-laki yang tinggi dan tampan menghentikannya. Teman sekelas, aku ingin mencari Clara, bisakah kamu membantuku memintanya keluar? Fang Yu melirik anak laki-laki itu dan mendapati dia agak aneh. Ada beberapa orang yang berjalan keluar dari pintu belakang di depannya, tetapi bocah itu tidak meminta bantuan mereka. Begitu Fang Yu keluar, dia dihentikan olehnya. Sepertinya bocah ini datang ke sini khusus untuk menemukannya. Namaku Thomas, dan aku dari kelas sebelah. Kurasa aku teman sekelas lama Clara, haha. Anak laki-laki itu tersenyum cerah. Dengan senyumnya yang tampan dan ceria, kebanyakan orang pasti akan mengira bahwa Thomas adalah seorang anak laki-laki yang sangat ramah dan lembut. Sayangnya, orang yang berdiri di depan Thomas adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Meskipun disembunyikan sangat dalam, Fang Yu masih melihat permusuhan dan rasa jijik di mata Thomas. Fang Yu tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan kembali ke kelas, menepuk bahu Clara, dan berkata, seseorang mencarimu di pintu belakang. Clara tertegun sejenak, tetapi tetap berdiri dan mengikuti Fang Yu keluar dari pintu belakang kelas. Setelah melihat Thomas, wajah Clara langsung berubah jelek. Fang Yu ingin pergi ke toilet, tetapi dihentikan oleh Thomas lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Thomas. Thomas, mengapa kamu datang menemuiku? Clara bertanya dengan tidak sabar. Kudengar kau meminta untuk duduk di meja yang sama dengan Fang Yu di depan seluruh kelas. Aku hanya penasaran dan ingin datang dan melihat teman sebangkumu yang baru. Thomas masih memiliki senyum di wajahnya yang dapat memikat sekelompok gadis. Apa hubungannya denganmu? Kata Clara dengan marah. Thomas mengabaikan Clara dan menatap Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu biasa, benar-benar terlalu biasa. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kualitas menarik apapun dalam dirinya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan menatap Clara, menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, kurasa kau juga tidak menyukainya, tapi aku hanya tidak suka anak laki-laki lain terlalu dekat denganmu, kau mengerti. Clara sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, Thomas, menurutmu siapa dirimu? Kau yang mengendalikanku. Tentu saja aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku bisa mengendalikan orang lain. Thomas berkata sambil mencibir, menatap Fang Yu. Kelas akan segera dimulai. Aku pergi dulu. Thomas tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Thomas pergi, Fang Yu menatap Clara dengan wajah tanpa ekspresi. Maafkan aku, Thomas ini gila. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan dia hanya mengejarku, tapi aku sudah menolaknya berkali-kali. Menatap mata Fang Yu, Clara sedikit tidak mengerti. Kau, cepat pindahkan aku ke kelas lain. Setelah berkata demikian, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju toilet. Clara berdiri di sana dengan linglung, lalu menggertakkan giginya karena marah. Jaden memintanya untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Fang Yu, tetapi kepribadian Fang Yu yang arogan membuatnya mustahil untuk berkomunikasi. Ketika Fang Yu kembali ke kelas mulai ramai lagi, dan murid-murid di sekitarnya sesekali menatapnya dengan aneh. Kali ini Fang Yu sudah selesai. Tidak apa-apa jika dia menyinggung Brian, tapi kali ini dia menyinggung putra tertua keluarga Yang, Thomas, yang berada di kelas kunci. Ya, itu tuan muda Yang. Latar belakang keluarganya sebanding dengan Clara, dan dia juga pelamar terbesar Clara. Tapi sulit untuk mengatakannya. Fang Yu baik-baik saja meskipun dia melukai Brian dengan sangat parah. Mungkin. Mendengar ini, Debra, yang duduk di barisan depan kelas, tertawa sinis dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Fang Yu memiliki latar belakang? Biar ku beritahu, alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena Clara. Kali ini, dia telah menyinggung Thomas, yang memiliki latar belakang yang sama kuatnya, dan Clara tidak dapat melindunginya. Kudengar Thomas punya adik perempuan yang sangat kuat. Dan dia sangat memanjakan Thomas, kata Suona di sebelahnya. Debra melirik Fang Yu di sudut dan mencibir, itu tergantung pada apakah kodok ini memiliki kesadaran diri. Jika dia mengambil inisiatif untuk bergerak, tuan muda yang harus melepaskannya. Jika tidak, kita hanya harus menunggu dan melihat. Dengan pendengaran Fang Yu yang tajam, dia secara alami dapat mendengar pembicaraan orang-orang ini dengan jelas. Namun dia tidak akan marah pada bocah nakal ini. Akan tetapi, dia lebih memahami kemampuan Clara dalam menimbulkan masalah baginya. Baru 2 hari berteman, Clara tiba-tiba membawakan 2 orang pesaing cinta.
Sementara itu, banyak teman sekelasnya yang mengejeknya karena memiliki emosi negatif seperti iri hati, dengki, dan kebencian. Fang Yu tidak menonjolkan diri selama lebih dari 2 tahun, tetapi menjadi terkenal di kelas dalam waktu 2 hari. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh sekolah. Dan dampak ini bertahan lama. Bahkan jika Clara mengganti shiftnya sekarang, efek ini tidak akan hilang. Bahkan dapat diduga bahwa sarkasme dan ejekan di kelas akan semakin intens. Ini adalah sifat manusia, Fang Yu mengalaminya sejak lama. Lupakan saja, biarkan saja. Karena aku tak bisa bersikap rendah hati, maka janganlah bersikap rendah hati. Sepulang sekolah di sore hari, melihat Fang Yu hendak beranjak pergi, Clara buru-buru bertanya, Fang Yu, resep yang kamu tulis untuk kakekku waktu itu ada 2 jenis tanaman obat. Kami sudah bertanya ke banyak toko obat herbal besar, tetapi semuanya bilang tidak ada. Itu urusanmu. Aku juga sudah bilang padamu bahwa beberapa tanaman herbal sangat langka dan tidak ada yang bisa kulakukan jika kau tidak bisa menemukannya, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu pergi. Clara cemberut dan menundukkan kepalanya untuk mengemasi buku-bukunya. Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Sebuah truk berukuran sedang diparkir di sisi jalan, dan Fang Yu berjalan di trotoar di samping mobil itu. Duduk di kursi pengemudi truk adalah seorang pria botak kekar dengan tato besar di lengannya. Dia adalah Diablo yang ditendang oleh Fang Yu dan tidak bisa berdiri di kantor urusan akademik kemarin. Saat melihat Fang Yu, tatapan mata Diablo berubah tajam. Kemarin, Fang Yu menendangnya, yang tidak hanya melukai perutnya, tetapi juga membuatnya kehilangan muka. Dia sendiri yang harus membalas dendam. Jadi, dia menahan rasa sakit di perutnya dan berinisiatif meminta Warner memberinya tugas hari ini. Menatap punggung Fang Yu, Diablo mengangkat interkom dan berkata, "Kakak, bajingan itu telah muncul." "Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai rencana semula. Aku akan memastikan bajingan itu terbunuh berkeping-keping," kata Warner dengan kejam. Diablo melemparkan walkie-talkie ke kursi kopilot dan kemudian menatap lekat-lekat langkah Fang Yu. Ada lampu lalu lintas di depan. Menurut rute pulang Fang Yu, dia harus menyeberangi zebra cross di depan nanti. Saat itu, Diablo akan menginjak pedal gas dan mengemudikan truknya untuk menabrak musuh. "Betapapun hebatnya kamu dalam bertarung, apakah kamu bisa menahan truk?" Diablo menunjukkan senyum kejam. Semenit kemudian, Fang Yu berjalan menuju zebra cross. Lampu lalu lintas sudah hijau, jadi dia berjalan perlahan menyeberangi zebra cross. Diablo menginjak pedal gas. Kemudian, sebuah truk seberat 10 ton melaju ke arah Fang Yu dengan kecepatan penuh. Di belakang Fang Yu, ada seorang wanita cantik mengenakan seragam guru hitam yang juga mencoba menyeberangi zebra cross. Ia mendengar deru mesin dan menoleh untuk melihat sebuah truk besar melaju kencang menuju persimpangan jalan. Meskipun lampu lalu lintas berwarna merah, truk itu tidak menunjukkan niat untuk melambat. Si cantik itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Melihat Fang Yu sudah berjalan ke tengah zebra cross, dia berteriak, "Hati-hati. Cepat sembunyi." Boom! Suara keras logam yang saling beradu menenggelamkan teriakan wanita cantik itu. Rambut indah wanita cantik itu berantakan tertiup debu dari truk yang lewat. Dia menatap truk yang telah melaju ke depan lebih dari 10 meter, meninggalkan jejak bekas ban hitam di tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Seorang siswi dari sekolah menengah Jianghai tertabrak dan tewas oleh truk di depannya. Pikiran wanita cantik itu kosong dan dia tidak menyadari bahwa keempat roda belakang truk itu masih bergesekan dengan tanah, menimbulkan serangkaian suara keras. Akan tetapi, meskipun roda belakang memiliki banyak tenaga kuda, truk itu tidak dapat bergerak maju sama sekali. Ada penyok di bagian depan truk. Diablo, yang duduk di kursi pengemudi, dipukul di kepala dan berdarah. Pada saat ini, dia menginjak pedal gas dengan panik dan memutar setir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rencana awal Diablo adalah menabrak Fang Yu dan kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tetapi ketika truk itu menabrak Fang Yu tadi, rasanya bukan seperti menabrak orang, melainkan sepotong pelat besi. Dan sekarang, truknya terhalang oleh pelat besi ini. Bab 12, Dilema Fang Yu. Kalau ada yang melihat kejadian di depan truk itu, pasti kaget. Saya melihat seorang anak laki-laki berseragam sekolah dengan telapak tangan kanan terentang dan memegang bagian depan truk dengan satu tangan. Dari penyok di bagian depan truk, kita dapat melihat betapa dahsyatnya tabrakan itu. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh saat dia melirik sepatunya. Setelah bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter, sol sepatu kanvas yang dikenakannya telah hilang. Namun, jika Fang Yu tidak mengenakan sepatu, apa yang terjadi tadi bukanlah tabrakan, melainkan ledakan. Fang Yu telah mengolah tubuhnya selama 1.500 tahun penuh, dan tubuhnya telah lama mencapai titik yang tidak dapat dihancurkan. Sebuah truk yang menabraknya sebenarnya tidak ada bedanya dengan menabrak gunung. Fang Yu telah menyadari keberadaan truk ini, dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Diablo, yang ditemuinya kemarin. Fang Yu dipukul dengan sengaja. Sebab, dengan cara ini, ia akan mempunyai alasan untuk melawan guna membela diri. Boom! Fang Yu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan truk seberat 10 ton itu bergerak mundur beberapa meter.
Fang Yu berjalan ke pintu pengemudi truk dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Retakan. Pintu pengemudi dipaksa terbuka oleh Fang Yu. Diablo sedang duduk di kursi pengemudi, masih memutar kemudi dan menginjak pedal gas dengan histeris. Namun, sistem tenaga truk itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Pikiran Diablo menjadi kosong ketika dia melihat Fang Yu muncul di depannya hidup-hidup. Apa yang terjadi dalam menit ini sungguh di luar pemahamannya. Seseorang tertabrak truk berat yang melaju dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak terluka dan mampu menghentikan truk tersebut hanya dengan kekuatan sendiri. Apakah ini manusia? Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi di film dan novel, bukan? Mobilnya mogok. Suara Fang Yu membawa Diablo kembali ke dunia nyata. Kau mau, Sebelum Diablo sempat menyelesaikan perkataannya, Fang Yu memegangi kepalanya dan membantingnya ke roda kemudi. Dor. Terdengar suara-suara teredam, disertai teriakan Diablo. Fang Yu melihat interkom di kursi kopilot, mengambilnya dan menekan tombol panggil. 3 detik kemudian, suara Warner terdengar, Diablo, sudah selesai. Aku sudah mengatur agar saudara-saudaraku menjemputmu. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus memukul kepala Diablo. Teriakan Diablo disiarkan ke seberang melalui interkom. Warner tertegun sejenak, lalu berteriak, apa yang terjadi? Diablo, apa yang terjadi? Wajah Diablo berlumuran darah dan teriakannya semakin lemah hingga ia pingsan. Fang Yu mengangkat interkom, dan Warner masih berteriak di ujung sana. Datanglah ke sini dalam waktu 20 menit, anak buahmu masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil mayatnya, kata Fang Yu dengan tenang dan mematikan interkom. Fang Yu menatap Diablo yang berdarah-darah tanpa sedikit pun emosi di matanya. Setelah berurusan dengan Diablo, Fang Yu melompat dari truk dan segera melihat guru cantik itu dalam keadaan linglung di belakang. Dia mengenal wanita cantik ini. Dia adalah guru bahasa Inggris di kelas sebelah, Raisa. Karena penampilannya yang menonjol, Raisa sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai dan menjadi dewi yang sempurna di mata banyak anak laki-laki. Fang Yu telah melihat Raisa beberapa kali di koridor, dan juga telah mendengar tentangnya berkali-kali dari anak laki-laki di kelas. Kok dia ada di sini? Apakah dia melihat apa yang baru saja terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Teman sekelas, apakah kamu? Baik-baik saja, Raisa membuka bibir merahnya, matanya yang besar dan cerah penuh dengan ketidakpercayaan. Guru Ding, maafkan aku. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Raisa. Seluruh tubuh Raisa bergetar hebat, dan kemudian matanya menjadi kosong. Pulanglah dan tidurlah yang nyenyak, kata Fang Yu. Pulang. Raisa menatap Fang Yu dengan mantap, dan 2 detik kemudian, dia melangkah dan berjalan melintasi zebra cross. Fang Yu menggunakan sihir kecil pada Raisa. Teknik ini sangat sederhana dan pada dasarnya hanya bekerja pada manusia biasa. Jika tidak terjadi apa-apa, Raisa akan tidur siang setelah kembali ke rumah, dan tidak akan mengingat apa yang terjadi setelah bangun. Bahkan jika dia memiliki sedikit ingatan, dia akan menganggapnya sebagai mimpi. Setelah Raisa pergi, Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan 2 kamera pengintai di dekat persimpangan. Kamera merekam semua yang terjadi tadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, Kenta, ini aku. Tolong aku. Fang Yu kembali ke halaman dan hendak naik ke atas, tetapi Vivian berlari keluar rumahnya dan meraih tangan Fang Yu. Saudara Fang Yu, ibu saya kembali pagi ini. Saya menceritakan kepadanya apa yang terjadi 2 hari lalu. Ia berkata bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih. Anda dapat makan malam di rumah kami malam ini. Baiklah, sudah lama aku tidak mencicipi masakan Bibi Wang. Fang Yu setuju dengan gembira. Dia tidak akan pernah menolak makanan, kapanpun. Ibu Vivian bernama Yasmin Wang, seorang wanita cantik dengan keterampilan memasak yang sangat baik. Sejak Vivian berusia 10 tahun, Yasmin menceraikan Tri yang kecanduan judi dan memikul tanggung jawab membesarkan Vivian seorang diri. Fang Yu, silakan duduk sebentar. Aku akan segera menyiapkan makanannya. Yasmin, yang mengenakan celemek, menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan tersenyum pada Fang Yu. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Aku kesini lagi untuk makan gratis. Maaf merepotkanmu, Bibi Wang, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Aku mendengarnya dari Vivian. Kalau saja kau tidak menolongku malam itu. Pada titik ini, wajah Yasmin tampak sedikit jelek. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya akan memasak terlebih dahulu, Anda minum teh saja, kata Yasmin. Hah, kakak Fang Yu, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Vivian tiba-tiba menyadari bahwa Fang Yu bertelanjang kaki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja menginjak batu dan sol sepatu saya patah, jadi saya buang saja, kata Fang Yu. Apakah kedua kaki menginjaknya? Vivian bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, akhir-akhir ini aku kurang beruntung dan selalu mengalami nasib buruk. Fang Yu menghela napas dan berkata dengan tulus. Tepuk kepalaku, aku akan memberimu sedikit keberuntungan. Vivian mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh kepala Fang Yu dengan lembut. Beberapa menit kemudian, Yasmin membawa hidangan ke meja, total 4 hidangan dan 1 sup.
Tak perlu dikatakan lagi, keterampilan memasak Yasmin sangat baik. Fang Yu selalu percaya bahwa keterampilan memasaknya tidak kalah dengan banyak koki hotel. Meskipun Yasmin berbicara dan tertawa selama makan, Fang Yu memperhatikan ada kesedihan di matanya. Karena Yasmin mengundangnya makan malam, Fang Yu bersedia membantu Yasmin, tetapi jika Yasmin tidak mengatakannya dengan lantang, dia tidak akan bertanya dengan sengaja. Setelah makan malam, Fang Yu kembali ke lantai 2. Selain ruang tamu kecil, rumahnya memiliki 2 kamar, satu adalah kamar tidur dan yang lainnya adalah ruang untuk menyimpan berbagai barang. Ketika melewati ruang utilitas, Fang Yu mencium aroma obat dan tiba-tiba teringat apa yang ditanyakan Clara hari ini. Di ruang utilitas, ada tumpukan tanaman obat yang dibawa Zubar dari barat laut dan ditanam di luar rumah jerami. Semua tanaman herbal ini merupakan spesies yang sangat langka, dan banyak yang telah menghilang dari pasaran. Dapat dikatakan bahwa tanaman herbal ini sungguh tak ternilai harganya. Namun Fang Yu membuangnya ke gudang seperti sampah. Jika Zubar tahu bahwa Fang Yu memperlakukan kerja kerasnya seperti ini, dia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Bahan-bahan obat yang tidak ditemukan dalam resep itu seharusnya ada di sini, kan? Pikir Fang Yu sambil melihat ramuan-ramuan di ruang serbaguna. Lupakan saja, saya akan membantu mereka sampai akhir, dan keluarga Tang bahkan telah memberi saya kompensasi. Biarkan cewek itu datang mengambilnya besok. Larut malam, Fang Yu berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, memikirkan beberapa masalah. Setelah berlatih hingga mencapai levelnya, cukup sulit untuk maju. Meskipun dia hanya berada di tahap pemurnian Qi, dia sudah berada di level 9832 dari tahap pemurnian Qi. Sejak 2000 tahun yang lalu, Fang Yu tidak lagi mampu meningkatkan kultivasinya hanya dengan berlatih keterampilan mental dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika dia ingin menerobos level-level itu, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Dalam 2000 tahun terakhir, metode paling efisien yang digunakan Fang Yu adalah menelan inti monster hidup-hidup. Dengan menggunakan metode ini, ia berhasil menerobos dari tahap pemurnian Qi tingkat ke-5000 ke tingkat yang lebih dari 9000. Namun sekarang, dengan melemahnya energi spiritual di bumi, semakin sedikit monster yang dapat bertahan hidup. Dalam 100 tahun terakhir, Fang Yu hanya menemukan segelintir dari mereka. Sekarang, kultivasinya telah terhenti total, dan terjebak di level 9832 untuk waktu yang lama. Fang Yu yakin bahwa selama dia dapat menembus level 9999 tahap pemurnian Qi dan mencapai level 10.000, dia akan mampu memasuki tahap pendirian fondasi. Pada saat itu, impian utamanya untuk berlatih selama ribuan tahun akan terwujud. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tidak jauh dari lantai 10.000, monster di bumi hampir punah. Sekarang, ia harus mencari cara lain yang efisien untuk berlatih, atau mencari monster yang tersisa di seluruh dunia. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula aku punya banyak waktu, jadi aku akan melakukannya dengan perlahan. Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Tetapi pada saat ini, dia mendengar isak tangis tertahan yang datang dari lantai bawah. Bab 13, 1 lawan 1. Provokasi Thomas. Saat itu sudah pukul 1 pagi dan di luar sangat sepi. Mendengar seorang wanita menangis pada saat ini, kebanyakan orang pasti akan merasa ngeri dan menyangka sedang mengalami kejadian supranatural. Tetapi Fang Yu tahu bahwa Yasmin lah yang menangis di lantai bawah. Saat makan malam, Fang Yu melihat kesedihan di mata Yasmin. Mungkin agar Vivian tidak khawatir, dia tidak berani menangis sampai tengah malam. Jelaslah bahwa Yasmin menghadapi kesulitan besar. Yasmin adalah orang yang baik. Setelah Fang Yu pindah ke sini, Yasmin melihat bahwa Fang Yu kesepian dan tidak berdaya, jadi dia sering mengajaknya makan bersama. Terkadang dia akan membeli buah-buahan dan makanan ringan dan meminta Vivian untuk memberikannya kepadanya. Meskipun Fang Yu memiliki temperamen dingin, dia bukanlah orang berdarah dingin. Terlebih lagi, Yasmin adalah tetangga yang sangat baik. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk bertanya kepada Yasmin pada siang hari tentang kesulitan apa yang dihadapinya. Ada kelas pendidikan jasmani di pagi hari. Kelas pendidikan jasmani di tahun ketiga sekolah menengah sebenarnya merupakan cara bagi seluruh siswa tahun ketiga yang telah berkonsentrasi belajar untuk bersantai dan membiarkan siswa bergerak bebas di taman bermain. Kebanyakan siswa akan memilih berbagai permainan bola dan lari, sementara beberapa siswa yang malas, seperti Fang Yu dan Alfian, akan pergi ke toko serba ada untuk membeli es krim, duduk di kursi di sebelah lapangan basket sekolah, dan mengobrol sambil makan es krim. Hanya ada beberapa orang yang menembaki lapangan basket tempat Fang Yu dan Alfian berada, tetapi beberapa menit kemudian, sekelompok besar orang tiba-tiba datang. Fokus utama kelompok orang ini adalah Thomas, yang baru saja bertemu Fang Yu kemarin. Sial, mengapa Thomas ada di sini? Alfian berkata dengan heran ketika dia melihat Thomas. Kemudian, dia melirik Fang Yu di sebelahnya dan teringat rumor yang menyebar di seluruh kelas kemarin. Thomas sangat tidak senang karena Fang Yu dan Clara duduk di meja yang sama, jadi dia langsung menghampiri Fang Yu dan mengucapkan beberapa kata kasar kepadanya. Karena Alfian sedang tidur di meja ketika kejadian itu terjadi, dia tidak tahu apakah kejadian itu benar atau tidak. Hei, Fang Yu, apa yang terjadi kemarin? Apakah itu benar?
Thomas, dia benar-benar. Alfian hendak bertanya pada Fang Yu. Ah! Namun pada saat itu terdengar teriakan dari lapangan basket. Di lapangan basket, Thomas menanggalkan baju seragam sekolahnya, memperlihatkan dada dan otot perutnya yang kuat, yang membuat para gadis yang hadir bersemangat. Thomas tinggi, kuat, tampan, pandai belajar, dan memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Orang yang begitu sempurna tidak diragukan lagi adalah dewa pria di hati setiap gadis dan pangeran menawan yang sesungguhnya. Thomas mengambil bola basket, menggiring bola, melompat ke dekat garis lemparan bebas, dan melakukan dunk dengan mudah. Wow! Dunk ini sekali lagi menimbulkan seruan dari seluruh penonton, termasuk anak-anak. Bahkan di NBA, tidak banyak pemain yang dapat melakukan dunk dari dekat garis lemparan bebas. Tetapi Thomas benar-benar dapat melakukannya, dan itu terlihat sangat mudah. Ya Tuhan, bagaimana Thomas bisa melompat begitu tinggi dan jauh? Ya, bahkan lebih baik dari pemain NBA itu. Haha, kamu tidak tahu ini. Kudengar Thomas telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda, dan sekarang dia tampaknya memiliki semacam bakat bawaan. Ya, seorang seniman bela diri bawaan. Ada beberapa anak laki-laki di sekitar Fang Yu yang sedang berbicara. Prajurit bawaan. Mendengar kata ini, Alfian menjadi sangat bersemangat hingga daging di wajahnya mulai bergetar. Dia menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, jika kamu benar-benar memiliki konflik dengannya, kamu harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Seorang pejuang bawaan benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Fang Yu tersenyum tipis. Ketika mereka bertemu kemarin, dia tahu bahwa Thomas adalah seorang prajurit bawaan tingkat kelima, yang setara dengan tingkat kelima dari tahap pemurnian Qi. Di hadapan monster tua seperti Fang Yu yang berada di level 9832 pemurnian Qi, level kultivasi ini setara dengan ketiadaan. Namun, bagi orang awam, terutama seseorang seusia Thomas, hal itu sungguh mengagumkan. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Thomas, kebanyakan dari mereka adalah gadis. Setiap kali Thomas mencetak gol, hal itu akan memicu teriakan dari sekelompok gadis. Clara sedang berjalan di lintasan dengan teman baiknya Lily dari kelas kunci. Amalia, cepatlah kembali ke kelas. Aku benar-benar bosan tanpamu, kata Lily sambil memegang tangan Clara. Saya juga ingin pindah lagi, tetapi terakhir kali saya mengajukan permohonan perubahan kelas, dekan menolak permohonan saya dan bahkan mengkritik saya. Clara berkata tanpa daya. Ah, beraninya dia mengkritikmu. Pulanglah dan beritahu ayahmu dan minta dia meneleponku. Aku tidak percaya dekan ini masih bisa melakukan ini, kata Lily dengan marah. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Lily menatap Clara dengan curiga dan berkata, tidak mungkin. Beraninya seorang dekan pengajar menolak permintaanmu. Aku pikir kamu hanya tidak ingin pindah kelas, dan kamu sengaja mencari alasan untuk bersikap acuh tak acuh padaku. Katakan yang sebenarnya. Amalia, apakah kamu jatuh cinta pada Fang Yu itu? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Clara membalas dengan wajah memerah. Hehe. Lihatlah reaksi gugupmu, sepertinya apa yang kukatakan benar, kata Lily sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, mereka mendengar teriakan yang datang dari lapangan basket di sebelah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sana? Tanya Clara, mengalihkan topik pembicaraan. Lily melihat ke arah lapangan basket dan melihat Thomas dengan tubuh tanpa baju. Matanya langsung berbinar dan dia berkata, itu tuan muda yang sedang bermain basket. Ayo kita lihat. Ketika Clara mendengar nama Thomas, dia merasa jijik dan tidak ingin melangkah maju sama sekali. Tetapi Lily memaksanya berjalan ke lapangan basket, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Saat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, Fang Yu merasakan masalah akan datang. Ayo pergi, di sini terlalu berisik. Fang Yu menepuk bahu Alfian dan berdiri. Tetapi pada saat ini, Thomas tiba-tiba datang. Sialan, pelan-pelan saja. Kebetulan sekali, Fang Yu. Thomas memperlihatkan senyum cerah khasnya di wajahnya. Itu sama sekali bukan suatu kebetulan. Fang Yu tahu bahwa Thomas datang untuk menjemputnya. Apakah ada yang salah? Tanya Fang Yu. Tidak apa-apa, aku hanya melihatmu duduk di sini dengan sangat bosan, jadi aku ingin bermain bola denganmu, kata Thomas. Mendengar kata-kata Thomas, para siswa yang menonton menjadi bersemangat. Mengingat rumor kemarin, akan ada sesuatu yang menarik untuk disimak hari ini. Thomas tidak tahan melihat Fang Yu dan Clara duduk di meja yang sama, dan sekarang dia jelas ingin memberi Fang Yu peringatan. Fang Yu sekarang dalam masalah besar. Aku tidak bisa bermain bola, jawab Fang Yu acuh tak acuh. Tidak mungkin, seorang pria bahkan tidak bisa bermain basket. Thomas mengangkat bibirnya dengan senyum sinis. Terdengar tawa di mana-mana. Tuan muda yang mengajakmu bermain bola untuk menunjukkan harga dirimu. Aku sarankan kamu bermain saja. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Apa kamu ingin menjadi bahan tertawaan karena bersikap pengecut? Kata seorang anak laki-laki di sebelah Thomas. Benar sekali, kenapa kamu begitu takut? Lakukan saja. Sekelompok anak laki-laki yang sedang mencari kesenangan mulai membuat keributan. Gadis-gadis itu memandang Fang Yu dengan jijik. Mereka memandang rendah anak laki-laki yang pemalu itu.
Clara dan Lily berjalan ke tepi kerumunan dan kebetulan melihat pemandangan ini. Oh, Clara, sepertinya terjadi sesuatu pada teman sebangkumu. Lily berkata sambil tersenyum. Clara tidak menyangka Thomas akan menimbulkan masalah bagi Fang Yu di depan begitu banyak orang, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, aku harus menghentikan Thomas. Memikirkan hal ini, Clara ingin masuk ke kerumunan. Namun Lily menghentikannya dan berkata, Amalia, jangan ikut campur, kalau tidak rumor tentang hubunganmu dengan Fang Yu akan terbukti benar. Lebih baik berdiri di sini dan menonton pertunjukan. Ini kesempatan bagus bagiku untuk melihat apa yang bisa dilakukan teman sekelasmu. Melihat wajah Clara yang cemas, cahaya aneh melintas di mata Lily. Jangan khawatir, dengan begitu banyak orang yang menonton, tuan muda yang tidak akan bisa mengalahkannya, kan? Kata Lily lagi. Itu belum tentu benar. Jaden pernah mengatakan kepada Clara bahwa orang-orang di keluarga yang semuanya gila dan sebaiknya tidak memprovokasi mereka. Tepat ketika Clara mulai cemas, di lapangan basket, Thomas, dengan senyuman di wajahnya, memegang bola basket di tangannya, tiba-tiba mendorongnya ke depan. Jika Anda menembak secara tiba-tiba seperti ini dan lambat bereaksi, wajah Anda pasti akan terkena bola basket. Tetapi Fang Yu dengan mudah meraih bola basket itu dengan satu tangan. Berapa banyak bola? Tanya Fang Yu. Melihat Fang Yu dengan mudah memblok bola, sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Thomas, tetapi dengan cepat menghilang. Ayo main 3 bola, kata Thomas sambil tersenyum cerah. Fang Yu benar-benar menerima tantangan Thomas. Suasana di lapangan basket sangat meriah, bahkan ada yang bertepuk tangan, betapa beraninya orang ini, tidak takut mati. Clara menghentakkan kakinya dengan cemas, mengapa dia setuju. Thomas pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Bab 14, Tampan. Thomas tingginya sekitar 1,9 meter, sekitar setengah kepala lebih tinggi dari Fang Yu. Terlebih lagi, fisiknya tampak jauh lebih kuat daripada Fang Yu. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam kebugaran fisik sehingga tidak perlu membandingkan keterampilan bermain basket. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, Thomas mampu menghancurkan Fang Yu. Duel 1 lawan 1 agak membosankan. Pasti ada hukumannya. Thomas tersenyum tipis dan melemparkan bola ke tangan Fang Yu. Hukuman apa? Tanya Fang Yu. Yang kalah harus melakukan 100 kali push-up di depan semua orang. Semua orang yang hadir bertanggung jawab untuk mengawasi dan tidak diperbolehkan pergi sampai dia selesai. Bagaimana menurutmu? Thomas bertanya dengan belati tersembunyi di balik senyumnya. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Terdengar tawa riang di mana-mana. Bukankah Fang Yu mencari masalah? Jika dia kalah, dia harus melakukan 100 kali push-up. Dengan fisiknya, apakah dia bisa menyelesaikannya? Kemudian, gadis-gadis di sekitarnya berubah menjadi pemandu sorak, berteriak serempak, ayo, Thomas. Ayo, Thomas. Hampir semua orang mendukung Thomas, yang membuat Fang Yu merasa sangat kesepian. Thomas telah memperhatikan Clara di tepi kerumunan, dan sedikit kebanggaan terpancar di matanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu jurang pemisah antara kamu, teman sebangkuku, dan aku. Clara menggigit bibir merahnya ringan dan menatap Fang Yu yang tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, merasa sangat gugup. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak memiliki peluang untuk menang, dan dia hanya berharap Fang Yu tidak akan berhadapan langsung dengan Thomas. Kalau tidak, mengingat kepribadian Thomas, dia pasti akan menyerang Fang Yu. Fang Yu memegang bola dengan kedua tangannya dan melihat ke arah keranjang yang tidak jauh. Dia tidak berbohong, dia memang tidak pandai bermain basket. Namun, dia tahu bahwa selama dia melemparkan bola basket ke dalam keranjang, dia akan mencetak gol. Bukankah ini mudah? Fang Yu meraih bola dengan satu tangan dan hendak melemparkannya ke dalam keranjang. Thomas berkacak pinggang dan tidak berniat untuk bertahan sama sekali. Hahaha, lihat ini Fang Yu. Dilihat dari postur menembaknya, dia memang tidak bisa bermain basket. Ya, lucu sekali. Lihat, tuan muda yang bahkan tidak mau membela diri. Betapa membosankannya. Para siswa di sekitarnya mencemooh, mengekspresikan penghinaan mereka terhadap Fang Yu. Fang Yu tidak peduli dan melemparkan bola keluar. Wuss. Bola basket masuk ke gawang. Orang-orang yang mencemooh tercengang. Sial, bisakah dia melemparkannya secara acak? Bukankah ini keberuntungan yang sangat bagus? Thomas mengangkat alisnya dan berkata, semoga beruntung. Lalu apa? Apakah giliranku untuk membelamu? Tanya Fang Yu. Benar sekali. Namun, mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Thomas berjalan keluar dari garis 3 poin dengan senyum muram dan bertukar posisi dengan Fang Yu. Ayo, Thomas. Melihat Thomas mendapatkan bola, sorak-sorai dari seluruh penjuru kembali terdengar. Thomas menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan dingin. Dia ingin mempermalukan Fang Yu sepenuhnya. Hanya ada 2 cara untuk mempermalukan lawan Anda di lapangan basket. Yang pertama adalah melakukan dung, dan yang kedua adalah mengabaikan pertahanan dan menembak bola. Thomas tahu bahwa dia memiliki keunggulan fisik, jadi dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memberi Fang Yu pelajaran. Jepret, jepret, jepret. Thomas mulai menggiring bola, lalu tiba-tiba berakselerasi dan menerobos ke kiri.
Bahunya diletakkan di depan, dan jika Fang Yu berani mendekat untuk bertahan, dia akan terlempar. Seperti yang diharapkan, Fang Yu maju dan berdiri di depan Thomas. Mencari kematian. Thomas mencibir, sambil mengumpulkan kekuatan di pundaknya. Dengan kekuatan bawaan tingkat kelimanya, Fang Yu harus tetap di tempat tidur setidaknya selama seminggu setelah benturan bahu ini. Namun Fang Yu sendiri yang mendatangkan malapetaka ini. Namun serangan kuat Thomas meleset. Pada saat yang sama, ia merasakan tangan kanannya menjadi ringan saat menggiring bola. Bola basket dicuri. Selesai. Bagaimana itu mungkin? Thomas berbalik dan mendapati Fang Yu memang telah meraih bola basket di tangannya. Terdengar seruan di mana-mana. Tidak seorang pun menyangka bahwa ketika Thomas menerobos seperti harimau, Fang Yu benar-benar dapat mencuri bola darinya. Sialan, Thomas merasa sangat malu dan marah, terutama karena Fang Yu masih menatapnya dengan setengah tersenyum. Fang Yu meraih bola basket dengan satu tangan lagi dan ingin menembak. Thomas berkata bahwa dia tidak akan pernah memberi Fang Yu kesempatan untuk menyerang. Maka, dia pun segera mengerahkan segenap tenaganya untuk menerkam Fang Yu sambil melompat tinggi sekali. Jika Fang Yu melakukan tembakan, bolanya niscaya akan terhalang. Namun Fang Yu sama sekali tidak terburu-buru. Ketika melihat Thomas melompat, ia melangkah ke kanan dengan santai dan melempar bola keluar. Wuss! Tujuan lainnya. Suasananya tenang di mana-mana. Semua orang tercengang. Jika tembakan pertama adalah keberuntungan, bagaimana dengan tembakan kedua? Kedua kali gol tersebut masuk ke gawang. Terlebih lagi, Fang Yu mencuri bola dari Thomas dan menggunakan gerakan palsu untuk mengelabui Thomas agar melompat. Apakah Fang Yu benar-benar tidak tahu cara bermain basket? Walaupun posisi menembaknya aneh, tapi jelas dia bisa bermain basket. Dan dia ahli dalam hal itu. Pada saat ini, Thomas sangat marah dan matanya menjadi tajam. Dia tidak hanya dicegat oleh Fang Yu, dia juga ditipu oleh Fang Yu. Sungguh memalukan dengan begitu banyak orang yang menonton. Yang paling dipedulikan Thomas adalah wajah dan martabatnya. Ini bola terakhir. Fang Yu melemparkan bola ke tangan Thomas. Thomas menangkap bola dan menggiringnya. Kali ini, ia harus menjatuhkan Fang Yu dan memasukkan bola ke gawang pada saat yang bersamaan. Sementara Fang Yu tidak keluar untuk bertahan, Thomas berlari dan melompat di dekat garis lemparan bebas. Dia ingin mencelupkan bola ini. Fang Yu yang lebih pendek darinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Wah, Thomas marah sekali, dia mau mencelupkan diri. Teriak beberapa anak laki-laki dengan penuh semangat. Gadis itu memandang Thomas yang terbang di langit dengan bintang-bintang di matanya. Namun Fang Yu melompat vertikal di sepanjang jalur terbang Thomas. Tampaknya dia tidak berusaha keras, tetapi dia melompat setinggi Thomas. Jangan mencoba bersembunyi kali ini. Thomas menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya menegang, dan kekuatannya mencapai puncaknya. Pikirannya dipenuhi amarah dan dia tidak peduli dengan akibat perbuatannya. Jadi bagaimana jika Fang Yu terluka parah atau bahkan terbunuh? Selama keluarga yang masih ada, Thomas tidak akan menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung menekan bola basket di tangan kanan Thomas. Thomas menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba mendorong bola basket ke dalam keranjang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bola itu tidak dapat didorong ke depan. Sebaliknya, setelah konfrontasi ini, seluruh tenaganya terkuras habis, seolah-olah dia telah meninju dengan sekuat tenaga dan mengenai kapas, yang sangat tidak nyaman. Boom! Thomas kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke tanah. Fang Yu dengan mudah meraih bola basket di tangannya, perlahan berjalan keluar dari garis 3 poin, dan menembak lagi. Wush! Bola ketiga masuk. 3 lawan 0, Thomas, kalah telak. Lapangan basket sangat sunyi. Semua orang menatap Fang Yu yang berwajah tenang, dan Thomas yang berwajah garang, dengan mata terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka Thomas akan kalah, dan dengan cara yang begitu berbeda. Thomas tidak mencetak satu gol pun. Bahkan Clara menutup mulutnya dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Ketika Lily melihat Thomas duduk di tanah, sedikit rasa kasihan melintas di matanya. Ada sedikit kesan kejam di matanya saat dia menatap Fang Yu. Siswa Yang, lakukan 100 push-up, perlahan-lahan. Fang Yu meninggalkan kalimat ini dan berbalik untuk meninggalkan pengadilan. Para siswa yang menonton dengan sadar memberi jalan bagi Fang Yu. Penampilan Fang Yu barusan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa gadis bahkan memiliki perasaan seksual. Mengapa aku tiba-tiba merasa Fang Yu menjadi lebih tampan? Alfian segera menyusul Fang Yu, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan bertanya dengan cemas, Fang Yu, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Kamu biasanya tidak bermain basket, tetapi ketika kamu mulai bermain, kamu mengalahkan Thomas. Saya tidak begitu pandai bermain basket. Saya hanya bisa melempar bola ke dalam keranjang, kata Fang Yu. Haha, jangan terlalu rendah hati. Setelah hari ini, kamu akan terkenal di seluruh sekolah. Kamu akan menjadi bintang besar di sekolah. Kamu tidak melihat tadi betapa banyak gadis yang menatapmu dengan mata sembunyi-sembunyi. Tes-tes. Alfian tertawa terbahak-bahak. Fang Yu mendesah.
Seperti yang dikatakan Alfian, setelah hari ini, mustahil baginya untuk bersikap rendah hati. Yah, guruku pernah berkata bahwa semuanya harus berjalan alami. Aku tidak perlu bersikap rendah hati, juga tidak perlu bersikap mencolok. Aku harus membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah pelajaran pendidikan jasmani, Fang Yu kembali ke kelas dan tak pelak lagi ia dipandang aneh oleh teman-teman sekelasnya. Fang Yu tidak peduli dengan tatapan ini. Tetapi Clara yang duduk di sebelahnya juga datang dan menatapnya, yang membuatnya memperhatikan. Keduanya adalah teman sebangku dan sudah dekat satu sama lain. Sekarang Clara telah bergerak lebih dekat, dia hanya berjarak kurang dari 10 cm dari wajah Fang Yu. Jelas sekali, kau penasaran padaku. Sejauh yang aku pahami, tahap awal dari kebanyakan cinta adalah rasa ingin tahu. Jadi, aku sarankan kamu untuk segera menghilangkan rasa ingin tahumu tentangku. Fang Yu menoleh, menatap langsung ke Clara, dan berkata. Bab 15, Penampilan yang Mengerikan. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang penasaran denganmu? Wajah Clara memerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dia menarik kepalanya. Fang Yu meliriknya dan berkata, kemarin kamu mengatakan ada 2 jenis tanaman obat yang tidak tersedia. Apa saja 2 jenis itu? Petik 2 titik. Ya, 2 jenis ini. Aku menyimpannya di memo ponselku. Clara menjadi gugup mendengar kata-kata Fang Yu dan reaksinya menjadi lambat sejenak. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka memo itu, dan meletakkannya di depan Fang Yu. Bunga bulan sabit dan rumput bintang 9. Kami bertanya ke puluhan toko obat herbal, dan mereka semua mengatakan belum pernah mendengar kedua tanaman herbal ini. Clara menatap Fang Yu dan berkata dengan suara rendah. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, mungkin aku punya 2 ramuan ini di rumah. Ikutlah denganku sepulang sekolah hari ini untuk mengambilnya. Benarkah? Hebat sekali, kata Clara dengan heran, mata hitamnya berbinar. Tapi aku punya satu permintaan. Mulai sekarang sampai sekolah selesai sore ini, jangan lihat aku lagi. Kata Fang Yu. Permintaan macam apa itu? Jika kau tidak ingin melihat, maka jangan melihat. Siapa yang ingin melihatmu? Clara mendengus dan memalingkan wajahnya. Fang Yu berbaring di meja dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah sekolah pada sore hari, Clara mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar gerbang sekolah. Di mana rumahmu? Biarkan paman keempat mengantar kita ke sana, kata Clara. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih terbiasa berjalan pulang. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu paman keempat. Clara berlari ke arah Mercedes-Benz yang terparkir di depan. Ketika Simon mendengar Clara mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Fang Yu dan tidak membutuhkan perusahaannya, dia langsung merasa sedikit berbahaya. Meskipun keterampilan medis Fang Yu telah memenangkan kepercayaan Jaden, Simon harus waspada karena ini menyangkut keselamatan pribadi Clara. Dan terlebih lagi, perilaku Fang Yu juga sangat aneh. Anda dapat naik mobil, tetapi Anda memilih berjalan kaki. Apakah dia punya motif tersembunyi? Nona, saya harus meminta petunjuk kepada kepala keluarga, kata Simon. Paman empat, mengapa kamu memberitahu ayah tentang hal kecil ini? Aku akan membawa ramuan itu pulang nanti dan memberinya kejutan. Clara menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Clara takut Fang Yu akan menjadi tidak sabar menunggu, jadi dia berkata, Paman, sudah cukup. Aku pergi dulu. Nona, Simon ingin memanggil Clara, tetapi Clara sudah lari jauh. Simon memikirkannya dan memutuskan untuk mengemudi di belakang Fang Yu dan Clara, sehingga jika Fang Yu mempunyai niat jahat, Simon masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Thomas berjalan keluar gerbang sekolah dan melihat Clara berlari ke arah Fang Yu, lalu mengikuti Fang Yu pergi. Melihat pemandangan ini, wajah Thomas tampak sangat jelek. Dia telah dengan jelas memperingatkan Fang Yu untuk menjauh dari Clara. Tetapi Fang Yu bukan saja tidak menghiraukan peringatannya, dia juga mempermalukannya pagi ini. Sepanjang hari ini, berita bahwa dia dipukuli oleh Fang Yu di lapangan basket menyebar seperti api di sekolah. Sialan, Fang Yu, aku akan membuatmu membayar harganya. Thomas menatap punggung Fang Yu dengan tatapan ganas. Thomas, seorang gadis cantik melihat Thomas, matanya penuh kejutan, dan maju ke depan. Gadis ini adalah teman baik Clara, Lily. Thomas menoleh dan melihat Lily. Ekspresinya sedikit tenang dan dia bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, tidak bisakah aku menyapa teman-teman sekelasku? Lily menatap Thomas sambil tersenyum dan matanya berbinar. Thomas sudah menjadi veteran di bidang cinta, dan dia sudah lama tahu bahwa Lily menyukainya. Namun, Thomas telah bermain dengan terlalu banyak wanita. Meskipun Lily tidak terlihat salah, tetapi dibandingkan dengan wanita-wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya, dia hanya memiliki penampilan yang rata-rata. Tetapi melihat Lily saat ini, Thomas tiba-tiba berpikir bahwa Clara dan Lily tampaknya memiliki hubungan yang baik. Jadi, sebuah ide lahir di benak Thomas. Cuacanya bagus hari ini. Apakah kalian tertarik untuk makan malam bersama? Tanya Thomas. Lily membuka matanya lebar-lebar, menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya, apakah kamu berbicara kepadaku? Ya, Thomas tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku tertarik.
Lily begitu gembira hingga dia hampir melompat. Tuan muda yang berinisiatif mengundangnya makan malam. Inilah yang diimpikan banyak gadis. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk mengendarai mobil sportku ke sini. Ucap Thomas sambil mengeluarkan ponselnya. Ya, Lily mengangguk penuh semangat, berdiri di tempat, menatap Thomas dengan mata kagum dan obsesif. Fang Yu dan Clara berjalan di jalan, menjaga jarak sekitar 1 meter di antara mereka, dengan Clara di belakang. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berkomunikasi dan suasananya agak aneh. Setelah melewati 4 lampu lalu lintas, Fang Yu membawa Clara ke desa di kota. Clara jarang sekali pergi ke tempat seperti itu seumur hidupnya. Seberapa jauh rumahmu? Tanya Clara. Tidak jauh. Kita akan sampai dalam beberapa menit, kata Fang Yu. Tepat saat Fang Yu dan Clara berbelok ke jalan kecil, sebuah mobil van melaju ke arah mereka dan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan beberapa preman bertato dan bertelanjang dada melompat keluar, sambil memegang jeruji besi di tangan mereka. Sasaran mereka jelas, dan begitu mereka keluar dari mobil, mereka meraih jeruji besi dan membantingnya ke arah Fang Yu. Fang Yu menghindari beberapa batang besi dengan mudah. Pada saat yang sama, 3 mobil van lainnya melaju ke jalan setapak, dan selusin preman bersenjata batang besi keluar dari mobil van tersebut. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerbu ke arah Fang Yu sambil melambaikan tongkat besi. Seorang pria parubaya keluar dari sebuah van dan menatap dingin ke arah Fang Yu di tengah kerumunan. Orang ini adalah Warner. Brian, Diablo, aku akan membalaskan dendamku hari ini. Aku akan mematahkan tangan dan kaki anak ini dan membuatnya bersujud padamu dan mengakui kesalahannya. Dor, dor, dor. Terdengar ledakan tabrakan dan teriakan di kerumunan. Di bawah rentetan pukulan tongkat, Fang Yu tetap tenang dan menghindari setiap pukulan dengan mudah sambil meninju dan menendang para penjahat yang menyerbu. Clara, yang berdiri di belakang Fang Yu, sudah ketakutan. Dia selalu tumbuh di bawah perlindungan keluarga Tang. Bagaimana mungkin dia pernah melihat pemandangan seperti itu dengan pedang dan senjata sungguhan? Seorang penjahat yang matanya merah karena marah tidak peduli siapa targetnya, dia mengangkat tongkat besinya dan menghantamkannya dengan keras ke dahi Clara. Mata indah Clara terbuka lebar, dipenuhi rasa takut, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Boom! Fang Yu menangkis tongkat itu dengan tangan kanannya, menimbulkan suara logam yang keras. Batang besinya langsung patah. Gangster yang memegang setengah batang besi sudah tercengang. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dan pulang. Tetapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan dan menendangnya. Gangster itu meludahkan banyak darah, terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah. Warner yang tadinya percaya diri, mulai panik saat melihat anak buahnya tersingkir satu demi satu. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu sekuat ini. Dia membawa total 24 orang hari ini, dan lebih dari selusin dari mereka telah jatuh ke tanah. Ini. Warner merasa kakinya lemas dan dia bergegas kembali ke mobil van, ingin segera pergi. Fang Yu melihat sekilas dan meraihnya. Seorang gangster di depan melemparkannya ke arah van. Pah! Gangster itu menabrak van tersebut dan memecahkan kaca depan. Warner begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menginjak gas, mencoba menyalakan mobil. Fang Yu melempar gangster lain dan melemparkannya langsung ke kursi pengemudi. Wajah yang berlumuran darah muncul di hadapan Warner, membuatnya sangat takut hingga ia berteriak. Fang Yu berjalan ke mobil, menendang pintu hingga terbuka, dan menarik Warner keluar dari van. Warner seperti seekor ayam lemah, dipegang di tangan Fang Yu. Apakah kamu Warner? Tanya Fang Yu. Seluruh tubuh Warner gemetar saat bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu. Aku tidak berani melakukannya lagi, tolong berikan aku jalan untuk hidup. Warner benar-benar hancur secara mental, menangis dengan air mata dan ingus. Fang Yu melemparkan Warner ke tanah. Warner segera bangkit, berlutut dan bersujud kepada Fang Yu, sambil terus menangis, tolong biarkan aku hidup, kamu adalah orang yang murah hati. Apa yang terjadi? Nona, Anda baik-baik saja. Simon, yang mengemudi di belakang, datang terlambat. Paman, aku baik-baik saja. Kamu bisa pergi menemui Fang Yu. Mata Clara sedikit merah. Meskipun dia tidak terluka, dia sangat ketakutan. Melihat lebih dari 20 penjahat tergeletak di tanah dengan darah di seluruh wajah mereka, Simon sangat terkejut. Di mana Fang Yu? Simon menoleh dan melihat Fang Yu menginjak wajah Warner tidak jauh di depan. Seolah merasakan tatapan Simon, Fang Yu berbalik dan menatap mata Simon. Simon hanya merasakan jantungnya tiba-tiba berkontraksi dan perasaan tercekik menyelimutinya. Dia belum pernah melihat ekspresi yang begitu menakutkan seumur hidupnya. Bersambung.